Di depan ini saya pegang satu buku, judulnya Reunifikasi Korea. It's okay. Cuma ini bawaannya ini ada game teori. Lah ini game teori matematik atau game teori politik ini. Anunya saya ngerti. Nah, penulisnya syukur alhamdulillah adalah Teguh Santosa. Saya kira orang Indonesia yang paling tahu tentang reunifikasi Korea itu. Karena beliau sudah lama berjuang bersama waktu itu Ibu Rahmawati ya, gitu, yang almarhumah itu. Saya saksi hidup bahwa beliau, jiwa raga beliau itu dipersembahkan untuk reunifikasi Korea. Nah, mohon, nah fotonya tapi reunifikasi Korea, ya, ada orang Koreanya, tapi yang sebelah sini orang Amerika ini, ya. Ngapain ini Donald Trump? Kau tahu-tahu nongol di sini? Yeah. Ya udah, ya beliau sih pasti senang, dia memang senang nongol kemana-mana kan. Nah, yang bisa menjelaskan tentunya adalah Pak Teguh Santosa sendiri. Tolong Pak jelaskan kenapa kok ini kok Donald Trump dan juga game teori ini apa maksud Anda apa itu dibalik itu? Ya, jadi makasih Pak Jaya, ini kesempatan kesekian saya ketemu Pak Jaya dan bicara soal yang sama Korea, khususnya Korea Utara dan proses reunifikasi. Jadi yang pertama foto Pak, ini foto pertemuan ketiga antara Kim Jong Un dan Donald Trump. Ini pertemuan terakhir mereka di Panmunjom. Oh, Panmunjom. Okay. Ini kalau saya tidak salah tanggal 30 Juni tahun 2019. Jadi setelah... Anda nggak hadir di situ? Nggak hadir, karena ini pertemuan dadakan, Pak. Oh. Ini pertemuan dadakan setelah ada pertemuan G20 di Jepang. Kemudian Donald Trump bicara pertelepon, mungkin bicara di Jepang dengan Presiden Moon Jae-in ketika itu. Bilang bahwa dia akan singgah ke Korea Selatan. Nah, tapi ya bagi orang-orang yang mengikuti isu politik semenanjung Korea ini paham bahwa itu maksudnya adalah hendak bertemu dengan Kim Jong Un di perbatasan. Karena pertemuan itu dilakukan setelah kegagalan pertemuan di Vietnam, Pak. Nah, dalam pertemuan di Vietnam mereka bertemu dengan baik, tetapi kemudian Kim Jong Un kan tidak bersedia menandatangani dokumen apapun. Berbeda dengan ketika mereka bertemu di Singapura pada tahun 2018. Itu mau dia? Itu tanda tangan bersama. Apa yang ditandatangani? Ya itu ya pernyataan-pernyataan niat baik lah bahwa mereka hendak menjalin hubungan bersahabat, kemudian juga sepakat sama-sama melakukan denuklirisasi di semenanjung Korea gitu ya, dan lain-lain hal lah, kedekatan ekonomi secara umum itu Pak. Nah tapi khusus untuk, dan kemudian ada permintaan-permintaan tidak tertulis dari Amerika Serikat, atau mungkin tidak tertulis dalam bentuk dokumen yang ditentangani bersama, tetapi barangkali tertulis dalam bentuk nota-nota diplomatik ya di antara kedua negara. Misalnya kewajiban Korea Utara untuk menghancurkan beberapa fasilitas nuklirnya gitu. Dan itu dilakukan oleh Korea Utara. Mereka mau menghancurkan fasilitas nuklirnya, termasuk fasilitas nuklir yang merupakan tempat mereka menguji coba senjata bom hidrogen bawah tanah tahun 2017. Jadi Korea Utara sudah memperlihatkan goodwill untuk maju ke garis tengah gitu ya. Nah di dalam pertemuan di Hanoi tidak ada penjelasan resmi Pak. Sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengapa Kim Jong Un walaupun dia bersedia bertemu, bersedia makan malam dan sarapan, at the end dia berdiri dan kemudian bilang saya tidak akan tanda tangan gitu. Tidak ada penjelasan dari pihak Korea Utara, juga tidak ada penjelasan resmi dari pihak Korea Selatan. Nah, tetapi saya menduga berdasarkan pemahaman umum saya dan pembicaraan-pembicaraan dengan beberapa teman, itu dilakukan Kim Jong Un untuk memperlihatkan protes Korea Utara pada paling tidak dua hal. Yang pertama tadi, Korea Utara merasa mereka sudah melakukan semua hal yang diminta oleh Amerika Serikat untuk peredaan ketegangan. Yang diminta itu tadi menghancurkan ini, menghancurkan itu, dan semua itu disaksikan
oleh badan-badan PBB, oleh masyarakat internasional gitu. Tapi Amerika Serikat tidak melakukan apapun. Misalnya sanksinya nggak dikurangi, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral, ya kan? Jadi seolah-olah Korea Utara ini merasa bertepuk sebelah tangan. Walaupun itu ada penjelasan ya, saya punya penjelasan lain soal itu, nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian yang kedua, konon katanya di dalam dokumen yang akan ditantangkan itu ada hal yang Kim Jong Un atau Korea Utara merasa tidak pernah dibicarakan sebelumnya gitu. Nah, apa itu? Ya namanya juga konon, Pak, kita nggak tahu gitu. Tapi kan maksudnya begini, biasanya kan sesi summit macam begitu itu kan memang tinggal ya inilah panggung performance dan semua sudah well prepare kan. Tapi kalau sampai ada yang tidak dibicarakan atau tidak disetujui itu tercantum, itu kan kayaknya kecil kemungkinan gitu. Makanya itu sifatnya konon. Nah, terus terkait yang pertama tadi, Pak, mengapa Korea Utara merasa mereka bertepuk sebelah tangan? Diminta untuk hancurkan fasilitas nuklir, mereka hancurkan, ya, dan seterusnya. Tapi kalau Amerika Serikat tidak. Nah, ini persoalan yang saya kira terkait dengan sistem politik di kedua negara. Kalau di Korea Utara yang dia cenderung top down begitu pimpinan tertinggi mengatakan oke, kita ikuti kemauan Amerika Serikat, kita hancurkan fasilitas ini itu segala macam, cepat, ya kan, langsung. Tapi di Amerika Serikat ada Kongres, ada oposisi satu. Nah, belum lagi yang sifatnya multilateral, yaitu sanksi dari PBB misalnya, kan lebih repot lagi. Jadi saya kira inilah barangkali penjelasan mengapa itu tidak bisa dilakukan. Ya, Anda itu soal foto. Nanti dulu, tapi saya nggak terima ya. Ini kan sebetulnya urusan Korea kan. Oke, Pak. Nah, Korea, ini Donald Trump tuh ngapain gitu loh? Dia ikut di sini tuh ngapain gitu. Ya, karena kalau orang bilang oke, Korea Putin kan tidak ikut di sini. Iya, iya. Nah, kenapa? Ya, karena apakah Korea Selatan tuh sama sekali tidak berdaulat begitu atau gimana sebetulnya? Saya kira Korea Selatan tentu berdaulat, Pak. Ya kan? Tapi kan tentu. Korea Selatan juga tentu, ini tentu Korea, semua Korea itu pasti. Mereka juga terikat pada perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat. Kan ada itu. Jadi Amerika Serikat merasa mereka punya hak untuk menjaga keamanan kawasan Asia Timur. Bukan cuma di Korea Selatan, Pak, tapi juga di Jepang kan, Okinawa kan, di mana mereka punya pangkalan militer. Karena punya fungsi strategis, Pak. Gitu. Nah, dan memang kalau kita perhatikan ini kan satu konflik panjang peninggalan dari Perang Dingin ya. Sebetulnya kenapa Putin misalnya tidak memperlihatkan eagerness seperti Donald Trump ya, barangkali kita bisa menggunakan dua pendekatan. Pertama tentu pendekatan yang paling mudah lah, pendekatan idiosinkretik. Ya, karena gaya kepribadian Donald Trump dan Putin untuk isu ini barangkali agak berbeda. Donald Trump cenderung ekspresif, outspoken, kalau Putin kan ya mantan agen KGB, Pak. Jadi barangkali terbiasa bergerak dalam diam gitu ya kan. Bergerak dalam diam tuh gimana tuh, Pak? Diam tapi bergerak. Ya mungkin itu ya. Atau yang kedua juga barangkali karena kan sekarang Rusia bukan Soviet. Ya, sehingga permainannya jadinya kan ditata ulang di sana. Tapi kita lihat belakangan-belakangan ini kan juga Rusia dan Korea Utara mau tidak mau juga harus memperkuat kembali kan kemitraan mereka kan. 2003 misalnya bulan September kan Kim Jong Un bertemu Putin di di sebelah timur di Cosmonaut itu ya, tempat mereka meluncurkan satelit gitu ya. Atau kemudian akhirnya Putin datang ke Pyongyang gitu ya. Dan kemudian kita sama-sama dengar ada peningkatan perjanjian militer sampai bahkan ada rumors tentang keterlibatan tentara Korea Utara di medan perang Ukraina misalnya kan gitu. Nah, itu nanti isu kita bisa perdalam. Jadi ya maksud saya itu barangkali menjawab pertanyaan Bapak mengapa Donald Trump ini bisa terlibat dengan isu Korea Utara, dan karena memang ada banyak kan, Pak. Bapak kan pernah ke Korea Utara juga masih ingat. Misalnya kapal Pueblo ya kan, kemudian bangkai-bangkai kendaraan tempur, perang, pesawat, segala macam Amerika Serikat yang dilumpuhkan Korea Utara dan disimpan di sana. Jadi memang Amerika Serikat ini
terlibat langsung dalam peperangan Dan mereka itu. merasa berhak gitu ya. Iya Pak, jadi ya ini Tapi harus, sebetulnya Korea Selatan, nah sekarang kita mau tanya, iya. Ya, kalau Korea Selatan itu sebetulnya menganggap Amerika itu sebagai pelindung, apa teman, atau sebetulnya imperialis yang menguasai mereka? Ini mesti pelan-pelan saya jawab nih Pak. Saya kira sebagai teman yang melindungi. Teman yang melindungi Pak, karena kan Korea. Tapi imperialis nggak? Imperialis rasanya enggak, ya. Ya, rasanya enggak. Jangan-jangan, saya nggak tahu nih ya. Jangan-jangan Amerika Serikat lebih banyak beli dari Korea Selatan daripada Korea Selatan beli dari Amerika Serikat. Saya belum pernah cek. Kalau Indonesia kita sudah tahu, kita aja surplus Pak. Kita aja kan surplus sama Amerika Serikat. Saya nggak tahu ada nggak Amerika Serikat dalam daftar tarifnya Donald Trump. Iya, saya juga bertanya itu. Jangan-jangan, saya nggak sempat cek itu. Ya. Tapi maksud saya apa ya, soal tadi imperialis itu kan dunia modern sudah nggak tahu lagi Pak, siapa dijajah siapa menjajah siapa gitu. Iya. Jadi saya kira bagi Korea Selatan, Amerika Serikat ini adalah teman yang melindungi. Mereka juga Gila membutuhkan. Ya, bahasa Anda tuh, Bukan, karena bahasa mereka kan Anda punya. tuh sekjen PBB sebetulnya ya. Mereka tuh punya clear and present dangers kan gitu Pak istilahnya Pak. Istilah mereka ya kan Korea Utara bagi mereka itu. Walaupun di Korea Selatan ada partai atau ada kelompok katakanlah progresif yang melihat Korea Utara itu sebagai rekan dialog, ya kan? Dan ada kelompok konservatif. Anda pernah ketemu dengan mereka? Loh ini ya Moon Jae-in kan kelompok itu Pak. Moon Jae-in, partai progresif, Partai Demokrat itu mereka kelompok itu. Jadi mulai dari Kim Dae-jung, ya dari Roh Moo-hyun, sampai kemudian nanti Moon Jae-in yang terakhir. Di sini nggak ada fotonya ya. Mereka ini kelompok yang sifatnya progresif. Mereka ini memang menganggap liberal, itu senusa bangsa ya. cenderung kiri, dan mereka menganggap bahwa Korea Utara itu adalah rekan dialog untuk menuju perdamaian. Kalau konservatif sebaliknya. Makanya kemarin Presiden Yoon yang sudah diimpeach, dan karena dia bulan Juni nanti akan ada pilpres dipercepat, dari kelompok konservatif yang melihat Korea Utara sebagai sumber ancaman. Nah jadi kalau soal Korea Utara dan Korea Selatan ini Pak, dinamika di semenanjung Korea ini ya tergantung juga pada siapa yang berkuasa di Korea Selatan dan siapa yang berkuasa di Amerika Serikat. Ya kalau itu kan sudah jelas ini ya. Yeah. Sekarang di Korea Selatan kan mereka akan pemilu. Yeah. Kalau Anda amati siapa yang akan menang? Kalau melihat kegagalan Yoon, saya kira nanti yang menang dari kelompok progresif Pak. Apalagi sekarang calon presidennya itu ada 3, ya. Jadi suaranya akan dibagi 3. Karena begini, Yoon kan dia menang kemarin. Jadi gini, saya mau mulai dari mana ya? Ada tradisi di Korea Selatan itu. Pertama Pak, di Korea Selatan seorang presiden hanya boleh jadi presiden 1 periode, nggak boleh 2 periode. Jadi biasanya yang terjadi itu adalah si A, kemudian dia berhasil, nanti pada periode berikutnya temannya si B dari partai yang sama. Nah, itu ada tren macam begitu. Kita bisa lihat itu dari sejak era Kim Dae-jung misalnya, setelah era demokrasinya Korea Selatan lah. Kim Dae-jung, kemudian 5 tahun dia berhenti karena habis masanya, diganti dengan temannya Roh Moo-hyun. Nah, sebagai ini maaf saya juga loncat-loncat sekarang ya. Saya kan lama tinggal di Jerman, dan saya tahu benar Jerman mau reunifikasi itu orang Jerman Barat banyak yang nggak setuju Pak. Ya, karena mereka tahu ini akan menjadi beban, dan betul kan sebetulnya setelah menjadi satu kan Jerman Timur menjadi beban kan, yang menghambat kemajuan Jerman yang dulu nggak ada tandingannya kan. Nah, kalau menurut ramalan Anda, kalau Korea sifatnya gimana? Korea Selatan? Iya, enggak Korea. Kalau reunifikasi, apakah itu baik apa tidak baik? Kalau untuk perdamaian sudah. Oke, selesailah itu. Untuk ekonomi ya? Saya kira baik Pak. Bagi Korea Selatan juga baik. Saya curiga jangan-jangan anak-anak muda Korea Selatan malah ingin reunifikasi. Saya nggak tahu persentasenya nih kira-kira. Kok ingin? Biaya hidup kan makin tinggi di Korea Selatan. Mereka butuh lahan, butuh tanah, mereka butuh bisnis kan Pak. Mungkin mereka akan bisa lebih kembangkan kalau kedua negara ini bersatu, utara dan selatan. Saya rasa begitu. Jadi saya nggak tahu kasus Jerman, Bapak tentu lebih paham.
Tapi saya dapat kecenderungan seperti itu, Pak. Artinya ada kelompok-kelompok anak muda di Korea Selatan yang juga melihat ini peluang bagi mereka. Manakala terjadi penambahan wilayah kan. Kemudian juga teman-teman di Korea Utaranya barangkali bisa membantu. Dan itu kan sudah bisa kita lihat dari proses ketika Kim Dae-jung tahun 2003 itu membuka Kaesong Industrial Complex. Kaesong Industrial Complex di kota Kaesong, di wilayah Korea Utara dekat perbatasan. Ada banyak industri Korea Selatan yang buka di sana dan mereka menyerap lapangan tenaga kerja dari Korea Utara gitu. Tadi pernah ke sana? Kaesong pernah saya. Wow. Ya kan kalau dari utara mau ke Panmunjom lewat Kaesong, Pak. Dan itu katanya ini Pak, ginsengnya paling baik tuh di Kaesong katanya Pak. Ginseng terbaik ada di Kaesong katanya. Iya. Jadi maksud saya kalau misalnya memang terjadi reunifikasi. Makanya Pak Duta Besar dulu selalu memberi saya ginseng. Ginseng betul. Ginseng dari Kaesong tulisannya tuh kan. Jadi saya lihat gitu kalau misalnya mereka jadi satu negara maka Korea Selatannya juga. Oke, kalau saya tahu Anda di warga Anda mengharap reunifikasi. Iya. Kim Jong-un gimana sebetulnya? Nah, jadi memang ada dinamika terbaru, Pak, ya, dinamika terbaru dan itu terjadi tahun lalu. Bulan Januari tahun lalu, Presiden Kim Jong-un akhirnya memutuskan untuk menghapuskan reunifikasi dari konstitusi mereka. Dan kemudian bukan cenderung saya kira dia mengatakan ya sudah, biar mereka kita gitu Pak. Jadi lupakan soal reunifikasi. Oh iya? Iya, karena kelihatannya dia patah hati Pak. Ini bahasa saya. Iya. Dia nggak bilang dia patah hati maksudnya dia sudah berapa kali berusaha untuk melakukan pendekatan, tapi kok nggak diterima. Sementara di saat yang lain, di saat yang sama maksud saya terjadi ketegangan baru juga kan, perang Ukraina, Rusia itu kan serius juga gitu. Kemudian juga perubahan rejim. Oh iya nih, perubahan rejim di Amerika Serikat, Joe Biden plus kekalahan Moon Jae-in, bukan kekalahan ya karena Moon Jae-in nggak kalah ya, tapi kekalahan kelompok liberal di Korea Selatan itu kan membuat Korea Selatan dan Amerika Serikat jadinya memusuhi lagi Pak, ya kan, sehingga akhirnya ini nggak, barangkali Kim Jong-un berpikir ini nggak bisa begini terus, masa iya sikap kita harus menyesuaikan perubahan di Selatan dan di Amerika Serikat, ya sudah kalau misalnya memang nggak bisa bersatu sudah, itu Pak, gara-gara dia minta. Jadi bukan cuma kata reunifikasi dihapus dari konstitusi, tapi semua hal yang terkait dengan reunifikasi. Monumen-monumennya, Pak. Nama-nama lembaga yang terkait dengan reunifikasi semua diganti. Termasuk juga menyarankan supaya nama organisasi kami yang sifatnya Asia Pasifik itu juga tidak menggunakan lagi kata reunifikasi. Juga kita punya organisasi itu, Pak. Jadi namanya Asia Pacific Regional Committee for Peaceful Reunification of Korea. Maka setelah itu Peaceful Reunification of Korea-nya kita ganti dengan Friendship and Solidarity with Korean People gitu. Dengan struktur yang kurang lebih sama gitu, Pak. Jadi ya mereka sekarang sudah begitu tense ini, Pak. Terakhir sudah begitu. Nah, sekarang pendapat Anda waktu Anda mendengar keputusan Kim Jong-un itu, Anda gimana? Anda sudah menduga atau Anda terkejut juga? Saya rasa itu yang barangkali paling mungkin setelah perjalanan sejarah ini, Pak. Cuma saya agak kaget juga karena begini, ternyata Korea Selatannya nggak terima. Jadi gini, Pak. Jadi Korea Selatannya mau? Nggak terima. Dia tetap mau satu Korea. Saya jelaskan dulu. Bingung ya? Saya jelaskan. Di dalam konstitusi Korea Selatan disebutkan bahwa Republik Korea, nama resmi kan Republik Korea, nama resmi Korea Selatan Republik Korea, bahwa Republik Korea wilayahnya itu meliputi seluruh semenanjung dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jadi Korea Selatan tetap mempertahankan ide ini di konstitusinya. Maka bagi mereka Korea Utara itu ya bagian kami. Nah, konstitusi Korea Utara sebelumnya tidak membicarakan soal geografi, Pak. Dia hanya bicara tentang sosialisme Korea di tengah masyarakat Korea gitu. Nah, ini juga satu hal yang sempat dimention oleh Kim Jong-un ketika dia menyampaikan pidato yang tadi saya bilang itu, menghapuskan reunifikasi itu.
dia juga sepertinya baru tersadar, oh iya, konstitusi kita nggak bicara wilayah gitu. Nah, jadi sekarang Bapak bayangkan, Korea Utara sudah menawarkan two-state solution. Kim Jong Un tidak menggunakan kata itu ya, ini istilah saya, two-state solution. Tetapi Korea Selatan masih menganggap bahwa enggak, ini konstitusi kami bilang lu itu bagian kami gitu. itu. Nah ini loh yang saya pikir, yang saya kira itu ya betul, saya beranggapan dan keyakinan saya bahwa ada itu orang Indonesia yang paling mengerti Korea. Iya, aspek ininya Pak. Kalau Bapak tanya K-pop, saya nggak paham Pak. Bapak tanya bintang-bintang drakor, saya nggak paham Pak. Tapi baru ini, saya barusan ini, makanya ada hubungannya dengan game teori Anda. Iya. Ternyata ekspor K-pop. Dan termasuk drakor, ya. Pokoknya yang semua sifatnya audiovisual itu kalah dengan ekspor game-nya loh. Sekarang yang nomor satu dari ekspornya Korea itu game. Makanya saya kaget. Duh, ini tapi Anda bicara game kan dalam arti saya politik ini kan, tapi game sebagai produk itu Korea Selatan hebat sekali. Iya Pak. Iya. Jadi kalau game teori saya di sini kan memang teori pendekatan Pak ya. Jadi ya ini sebenarnya pilihan-pilihan model aja orang ketika dia hendak mengambil keputusan. Ini yang termasuk seperti Endgame-nya Marvel Studios. Ya ada beberapa model, misalnya Battle of Sexes, kemudian ada Chicken Run gitu ya. Nah, saya kebetulan pakai model yang namanya dilema prisoners dilemma gitu ya. Jadi masing-masing mereka ini punya keinginan, tapi mereka sulit untuk mengkomunikasikan keinginan itu karena kelihatannya ada tembok yang menghalangi. Jadi kalau prisoner dilemma itu gini Pak, misalnya 2 orang terlibat dalam tindakan kriminal, kemudian ditangkap, kemudian oleh polisi mereka ditempatkan di ruangan terpisah. Jadi tinggal dicek aja pengakuan masing-masing ini gitu, mau identifikasi atau mau tidak gitu. Misalnya gitu Pak ya. Jadi saya menggunakan model itu. Nah ini gimana? Memang ini tadi pendekatan matematika sekali game teori ini. Tapi kan dalam politik kan nggak bisa. Misalnya ini dalam peperangan gitu ya, kita hendak merebut satu katakanlah titik strategis yang dikuasai oleh musuh dan kita bisa menewaskan 1000 orang di situ. Nah, tapi untuk melakukan itu misalnya kita harus menewaskan atau mengirim personil kita yang pasti akan tewas 200 gitu. Ah itu kan susah Pak. Dalam kan susah. Kalau dalam bisnis barangkali enak, oke kita invest aja 200 nanti dapat 1000 misalnya, ya kan? Tapi kan dalam nyawa manusia kan agak lain. Jadi memang walaupun ini game teori, tapi saya tidak menggunakan rumus-rumus teori karena yang dihitung juga bukan benda mati kan. Ya, jadi maka dalam studi saya ini, dan ini kan Bapak tahu ini adalah disertasi saya di Pajajaran gitu ya. Jadi ya saya menggunakan apa namanya? Anda sekarang dokter ya? Oh, makasih belum Pak. Profesor? Belum lah, jauh Pak. Saya jadi teman Pak Jaya aja. Gitu Pak, kayak gitu Pak. Jadi disertasi Anda reunifikasi? Iya, jadi tema disertasi saya itu tentang reunifikasi Korea dengan keterlibatan para pihak. Yang disebut multi-party ya. Yang disebut sebagai multi-party itu ya negara-negara yang memiliki kepentingan langsung. Ada 4 negara yang Pak bisa menguji Anda? Loh, kan sudah diuji Pak. Loh, apa? Ya mereka menguji kan pro forma, tapi mereka apakah waktu tanya gitu apa mereka sendiri nggak bingung gitu? Oh enggak, kan profesor-profesor saya pintar-pintar semua Pak. Waduh. Oh, mereka kan berpengetahuan, berwawasan luas. Saya yang takut dong Pak waktu ujian. Loh ya pasti. Cuma kan sejauh saya kenal Anda, ya menurut saya itu Anda paling tahu. Makanya ya sebetulnya saya kan mengharap dan juga sudah menyarankan posisi duta besar yang itu. Cuma saya nggak ngerti ya, kalau saya ngomong ini menguntungkan Anda enggak gitu, jadi saya lebih baik nggak ngomong. Iya, kita bahas soal ini aja Pak. Jadi kita tunggu pemilu Pilpres dipercepat di Korea Selatan tanggal 3 Juni. Tadi saya sudah sampaikan, saya sih memperkirakan pemenangnya adalah dari kelompok
progresif, kelompok Itu kiri. wishful thinking Anda. Iya, jadi Tapi kalau lihat gelagatnya, iya, karena yang gagal kemarin dari konservatif. Dan kelihatannya memang konservatif juga tidak menemukan calon yang solid, Pak. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, Pak, presiden terakhir dari partai konservatif ini, Presiden Yoon, pernah ke Indonesia kan, Pak, waktu G20. Dia ini sebetulnya bukan politisi tulen, dia ini penegak hukum, jaksa, Pak. Dan dia memang berani, Pak, sejak dari zaman mahasiswa. Dia juga ya mungkin jadi bagian dari tim yang menyelidiki Presiden Lee Myung-bak, kemudian Presiden Pak Geun-hye. Nah, Lee Myung-bak, Pak Geun-hye ini dari partai konservatif. Nah, karena Pak Geun-hye juga akhirnya diproses dan di-impeach juga, Pak. Akhirnya kelompok konservatif kehilangan tokoh kan. Mereka pecah, Pak. Sainuri itu namanya, mereka bubar. Nah, Presiden Moon Jae-in, dia kagum dengan Yoon ini, dengan Yoon Suk Yeol ini. Dia kagum, kemudian dia undang Yoon menjadi jaksa agung di kabinetnya Moon Jae-in. Nah, tapi Moon Jae-in ini dasar penegak hukum gitu. Mungkin menurut Moon Jae-in ya biar saya di mana juga saya penegak hukum. Dia menginvestigasi beberapa menteri. Ya, dan kalau di Korea Selatan itu kan, Pak, menteri yang diangkat presiden itu harus dikirim dulu namanya ke parlemen untuk diuji, dimintai persetujuan. Nah, Jaksa Agung Yoon, jadi ada beberapa nama menteri yang diajukan ke Majelis Nasional atau ke Parlemen Korea Selatan, namanya itu sama dia diinvestigasi. Kemudian temuan-temuan dia disampaikan juga ke parlemen dan menjadi bahan pertimbangan parlemen untuk menerima atau menolak menteri-menteri itu. Sehingga akhirnya hubungannya dengan Presiden Moon Jae-in retak. Akhirnya dia kemudian mengundurkan diri. Nah, waktu dia mengundurkan diri dari pemerintahan, yang senang itu kelompok konservatif yang sudah terpecah belah dan tidak punya tokoh, Pak. Maka mereka mengadopsilah ini Presiden Yoon ini, mantan jaksa agung mereka adopsi, kemudian mereka calonkan dalam Pilpres tahun 2022. Dan menanglah dia, mengalahkan jago dari partai progresif. Tipis suaranya gitu. Nah, tapi kemudian memang Presiden Yoon kelihatannya karena bukan politisi tulen, dia sulit mengelola secara internal, maka dia punya popularitas juga tidak begitu baik. Nah, sekarang dia sudah di-impeach, sempat ditahan walaupun sudah dilepaskan, pemilu Pilpres dipercepat, kemudian kelompok konservatif ini, kelompok konservatif ini mereka mencari calon lain, saya tidak tahu kekuatannya, tetapi yang dari pihak progresif ini, itu ya sangat kuat. Ini yang dikalahkan oleh Yoon waktu Pilpres 2022. Gitu. Apalagi sekarang presiden sementaranya juga ikut dalam Pilpres. Jangan-jangan nanti perolehan suara calon ketiga yang netral ini, yang independen ini lebih tinggi daripada perolehan suara kelompok konservatif. Jangan-jangan, kita lihat hasilnya, Pak. Gitu, Pak. Dan itu akan mempengaruhi dinamika di antara kedua Korea. Jadi kalau misalnya kita lihat trennya, kalau yang berkuasa di Korea Selatan kelompok progresif yang cenderung kiri, maka hubungannya kan baik, Pak. Jadi kalau misalnya nanti calon dari... Jadi ini harapan kalau progresif yang menang, hubungannya akan ya, karena walaupun ada pernyataan dari Kim Jong-un itu bisa dianu lah. Ya, setidaknya peredaan kan. Setidaknya peredaannya lebih menjanjikan gitu. Kok sekarang kan tidak latihan militer. Jadi kalau misalnya yang berkuasa konservatif, latihan militer Amerika Serikat dan Korea Selatan di perbatasan tinggi. Nanti dampaknya apa? Ya Korea Utara juga membalas kan. Iya. Gitu. Begitu terus. Nanti saya khawatir salah tekan tombol lagi kan repot juga kita. Kan itu yang kita khawatir, Pak. Tapi apa kekhawatiran teman kita ini menekan tombol apa aja sih, Pak? Enggak. Saya kira kan... Iya, itu kan dibangun oleh media Barat, media Amerika Serikat kan. Saya kira hantu yang diciptakan mereka kan. Iya. Kalau lihat orangnya kayak gitu, masa yang mau nekan tombol sih. Ya Bapak, untuk sana kan lihat Pyongyang itu dibangun bukan untuk perang kan, dibangunkan untuk jadi kota peradaban. Kita kan juga pernah mengundang pianis cilik itu kan. Iya. Kalau misalnya mereka memang mau perang kan latihan baris-baris terus sana, ini kan nggak ada pianisnya itu. Jadi maksud saya aspek itu kan mesti kita lihat. Cuma kan barangkali teman-teman kita tidak melihat itu, Pak. Saya ke sana itu, ya, Pak. Itu berapa tahun yang lalu? Itu 2017. Udah lama juga ya. 8 tahun lalu. Sekarang setelah ini kan kemudian ada COVID segala itu ya. Iya.
sekarang Anda berkunjung ke yang terakhir Tahun lalu, bulan April. itu gimana suasananya? Bagus. Ya bagus karena memang bagus, dan mereka jadi sepanjang masa COVID itu Pak, mereka kan walaupun isolasi, mereka melakukan banyak perubahan, ya, banyak Justru pembangunan. karena isolasi dong. Iya. Mereka bisa konsentrasi. Bisa konsentrasi, betul. Ya, termasuk juga di sektor militer kan, uji coba persenjataannya kan dilakukan terus. Tapi pembangunan kota-kota tuh, jadi misalnya sekarang ada program 20 kali 10. Itu program dalam waktu 10 tahun membangun 20, dalam waktu 10 tahun setiap tahun membangun 20 kota. Jadi misalnya sekarang Bapak kalau ke sana nih, tahun lalu saya juga kaget tuh. Dari bandara ke pusat Pyongyang nih, nanti kita akan melewati satu kota baru Pak. Mungkin kalau di sini nih kayak kota mandiri gitulah. Tapi sudah jadi. Sudah jadi, waktu tahun lalu sudah jadi bulan April ini. Bahkan diresmikan tanggal 15 April. Dan oleh sudah Kim penghuninya Jong-un. sudah ada. Ada penghuninya rame, ya kan? Nah, Lebih rame dari IKN. ini Ada, saya jangan. IKN itu kan bukan penghuni Pak, yang pekerja konstruksi, ya kan? Nah, sudah. Enggak, ini saya kira rame Pak, rame. Dan Anda pernah bukan hanya lewat, mampir ke situ. iya, kami mampir kan lewat bandara Pak. Lah iya, Walaupun tapi saya kan nggak bisa turun, aja lewat. Kan. Iya, mampir. Saya waktu kunjungan ke sana saya nggak ikut, ya kan? Karena saya ada pertemuan lain gitu. Tapi teman-teman berangkat ke sana, mereka lihat, mereka foto-foto. Itu sehari setelah peresmian oleh Kim Jong-un, Pak. Ada hotel baru. Ada hotel baru. Dan nama kotanya Kaesong. Nama kotanya bukan Kaesong. Apa nama kota? Kaesong yang di selatan tadi. Nama kota itu sama dengan nama rudal Korea Utara sekarang itu loh. Hwasong. Nama sama dengan ini. Tapi apakah teknologi di Ini Pak, foto saya dengan Bapak saya pasang juga sini Pak. Tuh. Ini Pak. Ini tokoh penting Pak. Iya. Ini tokoh penting. Ya, ini penasihat politik Kim Jong-un, Kim Ginam namanya Pak. Ini Cho Jang-hoon yang kita undang, pianis. Iya. Itu masih pakai ini. Iya. Sampai teknologi memang mereka maju ya Pak? Saya kira ya Pak, mereka punya kemandirian teknologi. Termasuk IT? IT mereka maju. Jadi saya akan ke sana itu pernah tanya ke teman-teman itu, minta mereka mendemonstrasikan perangkat digitalnya ya. Saya buka HP macam ini, macam kita Pak, ya Android lah basisnya. Kasih lihat, mereka juga punya Wikipedia. Itu buatan mereka sendiri? Buatan mereka sendiri. Saya nggak bisa bahasa Korea, tapi saya lihat huruf aksaranya berbeda dengan aksara Tiongkok gitu ya, nggak sama gitu. Oh ini Korea. Cuma jangan tanya saya apa artinya gitu. Jadi maksud saya mereka punya, terus ya termasuk game. Dia kasih lihat game, jadi dibuka gini, kasih lihat ini, terus mereka juga punya semacam Wikipedia misalnya, Wikipedia. Dan mereka juga punya semacam, di kita barangkali WhatsApp gitu ya, atau SMS. Tapi memang ini kan cara mereka mengelola informasi kan berbeda dengan kita, ya. Sehingga memang kalau di sana itu kan komunikasi itu kan hanya dengan orang Korea Utara. Jadi walaupun kita tinggal di sana dan kita punya HP, karena kita misalnya di kedutaan, ya HP kita nggak bisa berhubungan langsung dengan orang Korea Utara yang ada di sana. Maksudnya bukan apa-apa, kan mereka dalam situasi perang, Pak. Sejak tahun 53 ini kan dalam situasi perang dengan Korea Selatan. Kan mereka harus berhati-hati dari mana informasi masuk. Iya, gitu. Jadi maksud saya seperti yang dilakukan Cina lah. Iya, betul. Cina lah. Dengan Baidu, dengan WeChat, ya kan. Mereka juga melakukan itu, Pak. Betul, Pak. Nah, gini Pak. Kami kan akan mengulang upacara Anugerah Muri. Itu ada. Oh, siapa? Ya, di mana saya yang akan menyerahkan. Ya, terutama belakangan ini saya jarang kali kan. Nah, tapi sebelumnya apakah ada yang, ya pasti ada yang saya belum tanyakan mengenai reunifikasi Korea Kim Jong ini, maupun buku maupun tentang reunifikasi itu sendiri yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda perlu kita ketahui.
Monggo. Sebagai bukti bahwa anugerah Muri ini memang tepat untuk Anda. Ya, saya ini barangkali Pak, ini apa namanya, kontemplasi lah ya, dari sekian lama saya mengikuti perkembangan di Semenanjung Korea ini. Saya kira Indonesia ini kan sekarang ya, kok saya lihat ya, Presiden Prabowo ini kan dia punya slogan politik luar negeri baru Pak, namanya Good Neighbors, tetangga yang baik. Nah, tetangga yang baik ini kan cirinya menurut saya Pak ya, ada dua. Yang pertama, dia nggak ngerepotin orang. Terus yang kedua, dia kasih solusi, menawarkan solusi. Nah, ini sudah dipraktekkan oleh Presiden Prabowo Pak dalam pertemuan dengan Xi Jinping. Waktu ketemu ke sana, kan kemudian buat pernyataan bersama. Pernyataan bersama yang barangkali orang kaget ya, tentang Laut Cina Selatan, tentang apa namanya, overlapping claim di Laut Cina Selatan, yang menurut orang, sebagian orang nih maksud saya, itu apa namanya, tidak menghargai ya teman-teman ASEAN kita yang tersakiti oleh agresivitas Tiongkok gitu ya, juga misalnya tidak dilandaskan pada UNCLOS gitu ya. Nah, tapi yang saya lihat dari sisi yang lain adalah itu solusi yang kita tawarkan, karena perairan Laut Cina Selatan ini kan bukan cuma konflik antara Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei yang dilewati oleh Nine Dash Line itu dengan Tiongkok, satu lawan satu, bukan. Tetapi di antara saudara-saudara ASEAN kita ini kan juga mereka tidak bersepakat. Vietnam dengan Filipina punya sengketa, dengan Malaysia punya sengketa wilayah perbatasan. Nah, karena ASEAN ini Pak non-intervensi, karena ASEAN ini mengutamakan pembicaraan, maka akhirnya ini pending di ASEAN sejak lama, sejak 90-an. Nah, karena dia pending ini seperti ada vacuum of power kan. Akhirnya kekuatan lain merasa ya sudah, kok gitu gue ambil aja gitu. Apalagi mereka punya cerita masa lalu, mitologi masa lalu, bahwa ini kan bagian dari kan Nanyang kan, istilahnya kan Nanyang Negeri Selatan. Jadi ya jadi klop gitu. Tapi dalam bayangan saya, kalau misalnya dulu di tahun 90-an, di tahun 2000 gitu, ASEAN bisa duduk dan kemudian menyelesaikan sengketa-sengketa perairan, mungkin jadinya lebih enak gitu ya. Nah, sekarang karena oke lah, sekarang sudah terjadi. Nah, tapi kan ini tidak bisa dong konflik dibiarkan jadi konflik kan. Nah, maka itu yang saya bilang tadi, slogan politik Good Neighbors yang dibawa oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Xi Jinping itu kan mesti diapresiasi sebagai sebuah upaya untuk mencari jalan keluar. Masa iya kita ngomong hal yang sama hari ini dan 5 tahun lalu sama konflik terus, kan harus ada jalan keluar nih, apa nih jalan keluarnya. Nah, dengan tadi itu saya hendak mengatakan Semenanjung Korea ini juga sebetulnya wilayah yang penting untuk diberikan perhatian oleh pemerintah kita gitu. Dan modal utama kita kan ada Pak, kita sahabat baik Korea Utara, kita sahabat baik Korea Selatan. Iya. Jadi ini sebetulnya modal gitu ya. Dan kita juga tidak punya masalah dengan Amerika Serikat, kita tidak punya masalah dengan Tiongkok, kita tidak punya masalah dengan Rusia, dengan Jepang. Jadi dulu kan ada kelompok Six Party Talk Pak. Six Party Talk ini pembicaraan mengenai denuklirisasi Semenanjung Korea. Anggotanya Pak, yang Korea Utara, Korea Selatan oke sudah 2. Terus Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Jepang. Saya pernah diundang bicara di Korea Selatan di konferensi wartawan dunia. Saya bilang Six Party Talk ini nggak akan bisa bekerja. Karena semua pihak yang terlibat dalam Six Party Talk ini pihak-pihak yang punya direct interest. Iya. Jadi jumlahnya genap lagi. Jadi ini jadi ini perlu ada penambahan anggota-anggota baru yang dia mewakili perspektif dunia. Terus teman saya bilang, "Alo, pasti mau nyebut Indonesia." Nggak harus, saya bilang gitu, ya kan? Pokoknya dibikin ganjil. Ada Brazil, ada India, yang gede-gede lah, ada Afrika Selatan. Supaya ini bukan cuma jadi isu mereka-mereka saja gitu. Saya tawarkan begitu. Ya, tentu saja saya bilang, kan nggak mungkin lo nggak ngajak Indonesia, saya bilang. Nah, Indonesia duduk, karena kita dari semua negara yang punya hubungan dekat dengan kedua-duanya gitu Pak. Memang jadi, punya kelebihan gitu. Ya dalam bayangan saya kalau misalnya Presiden Prabowo dalam pemerintahannya yang ingin menjadi tetangga yang baik bagi kawasan dan global ini, ya ini barangkali bisa dijadikan satu isu tersendiri Pak. Dan sebetulnya meneruskan semangat Asia Afrika ya. Betul Pak, betul. Apalagi ini ulang tahun Asia Afrika iya. Pak. Dapat semua Pak. Mana piagamnya Pak? Ini saya lihat sudah betul rekor dunia
mahakarya kebudayaan. Jadi sifat piagam ini spesial, ya, di samping rekor dunia, tapi juga mahakarya kebudayaan. Ini kan biasanya kan kita cuma maaf kata cuma itu superlatif dan lain-lain, tapi ini karena ada makna kebudayaan. Sementara saya bahkan masih menghindari istilah peradaban sebetulnya. Ini lebih tinggi lagi sebetulnya peradaban. Piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dianugerahkan kepada Dr. Teguh Santosa, ya, doktornya itu keren, ya, atas mahakarya kebudayaan bidang seni dan budaya sebagai penulis pertama Indonesia buku reunifikasi Korea. Ini ya. Memang itu fakta, itu memang demikian. Saya nggak tahu orang lain, warga lain, saya nggak tahu. Ya, tetapi kalau penulis pertama Indonesia itu pasti. Ya, demikian kami anugerahkan, maka tepuk tangan untuk Dr. Teguh Santosa.